Selamat pagi, selamat datang di Orientasi Kehidupan Akademika tahun 2020 dengan tema melibatkan diri dalam pemulihan kebutuhan ciptaan. Sebelum kita memulaikan acara kita pada pagi hari ini, kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bapak, Ibu, dan seluruh panitia yang saya hormati, serta adik-adik mahasiswa baru yang bergabung dalam SUM OK 2020 UKDW, mari kita mengawali kegiatan ini dengan doa bersama seakan pimpin dalam iman Kristiani. Mohon menyesuaikan dengan iman percaya masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini, kami boleh menyelenggarakan orientasi kehidupan akademika secara online untuk para mahasiswa baru UKDW. Kami bersyukur juga Tuhan kepadamu atas berkat kesehatan bagi kami semuanya, sehingga acara ini boleh diselenggarakan dengan baik dan lancar nantinya. Bapa di surga, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, mulai dari awal hingga akhir nanti, tahap pendampingan orientasi kehidupan akademika UKDW ini boleh berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya, dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap semuanya mengambil posisi sempurna. Selesai.
Halo, selamat pagi kawan-kawan mahasiswa baru UKDW dimanapun Anda berada saat ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat bergabung dalam acara Ibadah Pembukaan Orientasi Kehidupan Akademis 2020. Pagi ini, kita akan awali rangkaian acara OKA dengan ibadah pembukaan. Tema OKA tahun ini adalah melibatkan diri dalam pemulihan keutuhan ciptaan. Dalam ibadah ini akan dibacakan 1-2 ayat dari kitab suci beberapa agama yang berbicara tentang tema yang tadi. Para pembacanya adalah mahasiswa UKDW yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Melalui pembacaan ayat-ayat ini, kita semua diundang untuk ikut berperan serta dalam pemulihan keutuhan ciptaan dan memulainya dari diri kita sendiri. Mari saya undang kita semua menyanyikan lagu berjudul Bahasa Cinta. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhan.
Kawan-kawanku, bahasa cinta yang dinyanyikan dalam tindakan membuat hidup kita lebih bermakna. Demikian pula pemulihan ciptaan yang dilantunkan dalam karya nyata akan membawa hawa kehidupan bagi semua makhluk hidup di semesta raya. Pandemi ini membuat kita sadar bahwa alam perlu didengar suaranya. Alam perlu istirahat. Istirahat dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jangan hanya eksploitasi tanpa reboisasi. Jangan hanya eksplorasi tanpa diversifikasi. Jangan hanya berteori tanpa mau beraksi. Jangan hanya berpuisi tanpa sudi uji nyali. Mari kawan, kuajak engkau mendengarkan kalimat dari kitab-kitab suci dan temukan inspirasi di sana demi keutuhan alam ciptaannya. Dengarkan, resapi, renungkan, dan rayakan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala marradalah. Wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah yang Maha Agung. Mazmur 104 ayat 31 sampai 34 dibacakan dalam bahasa Ibrani. Yehi kevot Adonai leolam, Yismak Adonai bema'asyaw, Habamit la'aretz, Watirat, Yikga, Beharim, Weye, Esadu. Asyira el Adonai, Bekayai, Asabra, Leolam, Beode. Ye erat, Alaiwu Siki, Anoki, Esmak, Ba'adonai. Mazmur 104 ayat 31 sampai 34. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pegawat Gita, bab 4, sloka 34. Tat Adi Prani Patena Prasneana Sawaya Padek Sianti Jenani Anas Tatwa Darsiana. Pelajarilah itu dengan sujud disiplin, dengan bertanya, dan dengan pelayanan. Orang bijaksana yang melihat kebenaran akan mengajarkan kepadamu pengetahuan itu. Dhammapada 4, Pupawaga, ayat 49. Yathapi pamaro pupang wanagandang ahetayang paleti rasam adaya ewam kami municare. Bagaikan seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya, demikian pula hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Aku termenung di bawah mentari, di antara megah
Salam dan damai sejahtera bagi Anda dimanapun saat ini Anda berada. Selamat berjumpa dalam layanan ibadah virtual untuk menyambut Anda mahasiswa baru di Universitas Kristen Duta Wacana. Saya akan memulai mengajak kita melihat dan belajar dari realitas pandemi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Ada dua hal yang ingin saya ajak. Yang pertama bahwa pandemi itu adalah realitas, kenyataan yang tak terhindarkan. Dan yang kedua, bahwa kita manusia adalah bagian dari alam yang masuk juga dalam pusaran pandemi itu. Ada sebuah kesadaran bersama, kalau kita melihat dan mengikuti dinamika yang terjadi, maka ada yang memprediksi bahwa kondisi pandemi ini lambat laun akan membawa kita pada sebuah keadaan yang disebut dengan resesi atau krisis. Tentu ini bukan hal yang kita harapkan. Tetapi pada kenyataannya memang dampak dari pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini cukup masif. Yang pertama, persoalan kesehatan. Bukan hanya tubuh yang sakit, tetapi dari tubuh yang sakit itu kemudian merambah ke bagian yang lain. Yang kedua, bahwa setiap orang berpotensi untuk terpapar virus. Semua orang menjadi sangat rentan. Seolah-olah manusia menjadi sangat ringkih. Dari aspek fisik, tetapi juga pada bagian psikisnya. Yang kedua, bahwa pandemi ini kemudian berpengaruh juga terhadap proses hidup kita berelasi. Kebijakan social distancing membuat kita semua menjaga jarak dengan siapapun. Ada pembatasan relasi di antara individu. Dan yang keempat, pandemi ini juga berdampak secara ekonomi. Bahwa terjadi dalam banyak hal orang mulai merasa berkurang dalam hal pendapatan atau income. Beberapa mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan mungkin salah satu juga adalah orang tua, kerabat, saudara Anda. Dan yang keempat, bahwa pandemi ini juga kemudian mengubah wajah kita yang ada di dunia pendidikan. Tiba-tiba harus daring, bergantung kepada kuota dan sinyal. Kelas menjadi tidak ideal dan sangat berpotensi untuk terjadinya putus sekolah dan juga mungkin menunda studi di perguruan tinggi. Yang kelima, bahwa pandemi ini juga berdampak kepada kesehatan mental atau secara psikologis. Orang dapat mengalami tekanan, stres, dan juga mengalami perubahan cara berpikir. Yang keenam, pandemi ini semakin mempersempit lapangan kerja dan memperluas pengangguran. Makin sulit didapati tempat kerja, tetapi makin banyak orang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir, yang paling tidak diharapkan dari dampak pandemi ini adalah resesi atau krisis yang lebih besar. Ada seorang ekonom yang memprediksi bahwa dalam 2 atau 3 tahun terakhir, kalau keadaan tidak segera membaik, maka kemungkinan besar akan terjadi yang disebut dengan resesi. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Ini realita.
ini kenyataan yang dihadapi bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Dalam bahasa iman kita mengenal istilah ataupun semboyan ora et labora, berdoa dan bekerja. Saudara-saudara, bahwa pandemi di satu sisi memang mendatangkan hal yang merugikan manusia. Tetapi di sisi yang lain, ternyata juga mendorong kesadaran bersama. Ada persoalan besar bersama yang harus dihadapi secara bersama-sama. Membutuhkan kerelaan hati untuk saling bersinergi. Yang menarik, dari salah satu hasil survei UNICEF yang dilakukan sejak bulan Maret 2020 lalu, Terry Jean mengatakan bahwa orang tua lebih terdampak oleh virus. Tetapi orang muda terpukul dalam banyak hal. Alasannya, bahwa orang muda berpotensi menanggung beban lebih, menyangkut dampak ikutan dari persoalan kesehatan yang global akibat pandemi. Juga bahwa orang muda memiliki peran penting atas corak dan tatanan kehidupan yang lebih baik di masa pandemi. Itu sebabnya orang muda perlu dilibatkan sebagai mitra bersama untuk menggagas upaya pemulihan dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang melalui ide-ide kreatif, solutif, dan inovatif. Para mahasiswa baru Universitas Kristen Duta Wacana, Anda semua adalah kaum muda yang potensial dan terpilih, generasi yang akan turut menentukan masa depan. Generasi yang memiliki kesempatan untuk tetap belajar di tengah situasi yang sulit dan keadaan yang belum membaik pada hari-hari ini. Keputusan untuk tetap melanjutkan studi yang dibuat oleh orang tua Anda dan Anda pilih menjadi penanda baik bahwa investasi generasi muda untuk perubahan Indonesia di masa mendatang tetap dilakukan. Dengan melanjutkan studi, berarti juga menyiratkan semangat untuk terus maju dan tidak mau dikalahkan oleh tantangan yang disebut dengan pandemi. Allah menciptakan manusia ada di dalam dunia sebagai bagian dari ciptaan, tetapi sekaligus menjaga keutuhan ciptaan yang lain. Inilah tema yang diusung oleh Panitia Oka UKDW, melibatkan diri dalam pemulihan keutuhan ciptaan. Berangkat dari kesadaran diri sebagai bagian dari ciptaan Allah yang bertanggung jawab atas pemulihan dan keberlangsungan hidup di dunia ini menuju kebiasaan yang baru pasca pandemi. Maka ada 3 hal penting yang akan kita renungkan. Yang pertama, melibatkan diri berarti mendorong kita semua sadar bahwa kita hidup dalam realitas dan sekaligus didorong untuk berperan dan terlibat dalam perbaikan tatanan kehidupan yang baru sesuai dengan semua potensi yang kita punya. Yang kedua, kata pemulihan adalah sebuah dorongan yang juga menyangkut ajakan memulai dari diri sendiri, menjaga relasi dengan sikap menghargai hidup sesama yang lain. Pemulihan dimulai dari cara berpikir yang baru. Kita semua sekarang sedang menjadi manusia yang sama-sama berproses belajar menghadapi situasi pandemi.
Itu sebabnya kita bersama-sama berdiri dan tinggal di bumi ini sebagai rumah bersama seluruh makhluk. Undangan kita adalah sebagai penjaga bumi. Yang ketiga adalah keutuhan ciptaan, merupakan undangan untuk mengembalikan suasana Firdaus di bumi ini melalui pembaharuan dalam relasi dengan Allah dan sesama ciptaan. Pemulihan yang utuh bermula dari kita, dari Anda, para generasi muda milik bangsa ini. Saudara, pada akhirnya, kalau tadi kita sudah mendengar lantunan, nafas, doa, kalimat suci yang dibacakan oleh teman-teman kita dari berbagai agama, itu adalah bagian penting dari apa yang disebut dengan ora, berdoa. Tetapi juga sekaligus di dalamnya menjadi spirit pengharapan yang akan kita lakukan bersama sehingga pemulihan boleh terjadi. Izinkan sebagai penutup saya akan membacakan sebuah kutipan dari surat 1 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih kepada semua orang. Sebab jika semuanya itu ada padamu dalam berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara, mahasiswa baru Universitas Kristen Duta Wacana, saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung bersama keluarga besar Universitas Kristen Duta Wacana. Mari berproses bersama, terlibat dalam perubahan dan tatanan yang baru. Kiranya situasi pandemi mengajarkan kita semakin hari semakin kuat beriman kepada Allah dan juga bijak menjawab persoalan kita bersama. Kita bisa belajar, bisa mengatasi setiap perubahan kehidupan kini dan di masa yang akan datang dengan belajar terus mentaati Allah. Berjalan dengan integritas, melakukan yang terbaik, dan terlibat aktif melayani dunia. Selamat datang, selamat bergabung. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Engkaulah pencipta semesta, Engkaulah yang menciptakan kami sebagaimana adanya kami sekarang. Engkau berkuasa atas segala sesuatu yang nampak di hadapan mata kami, dan Engkau juga berkuasa atas segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kami. Sudilah kiranya Engkau ya Allah, membantu kami dalam kelemahan kami sebagai bagian dari ciptaan-Mu, untuk senantiasa belajar, bersandar dan percaya pada cara Dikau mengupayakan kehidupan kami menjadi lebih baik. Ajarkan kepada kami untuk terus mengucap syukur, walaupun kami tahu bahwa keadaan karena pandemi ini belum menjadi membaik, atau mungkin sebaliknya akan menjadi suram. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau tolong taruh di dalam hati kami iman, pengharapan, dan juga sikap untuk terus-menerus menumbuhkan kasih
di dalam kehidupan kami bersama dengan yang lain. Kami percaya manusia berharga di mata-Mu. Itu sebabnya Engkau mengundang kami untuk juga ambil bagian, terlibat di dalam karya penyelamatan Allah yang agung. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami semua, pribadi lepas pribadi, secara khusus anak-anak-Mu yang hari ini masih berada di tempat yang berjauhan, di daerah-daerah yang jauh. Dan kiranya Tuhan Engkau tolong orang tua mereka satu persatu, Tuhan berkati. Keluarga mereka Tuhan berkati dengan kesehatan. Dan Tuhan sendiri yang akan memampukan anak-anak-Mu. Kami serahkan generasi muda milik Tuhan Allah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang agung dan suci. Kiranya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih dan Engkau utus untuk bergabung bersama dengan kami di Universitas Kristen Duta Wacana. Kami boleh merangkul dan menyambut mereka dengan pelukan yang penuh kasih. Dan kami boleh menerima apapun keadaan anak-anak-Mu. Dan biarlah atas tuntunan-Mu, Engkau boleh pakai segenap sivitas Universitas Kristen Duta Wacana menjadi bagian dari anak-anak-Mu belajar hidup dan berproses, serta tahu akan arah dan tujuan hidupnya, kini dan di masa yang akan datang. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan membawa perubahan dan menjadikan kami semua alat yang Tuhan pakai untuk mengubah keadaan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada-Mu ada juga tinggal menyertai kami. Hingga pada waktunya, anak-anak-Mu boleh dikumpulkan secara nyata, boleh berjumpa di Universitas Kristen Duta Wacana. Terpujilah Engkau ya Allah, yang kami imani sebagai penyelenggara kehidupan kini dan di masa yang akan datang. Amin.
airku Indonesia, negeri Eropa bersuka, tanahku pada yang berat, yang memuja sepanjang masa. Ya Allahku, bimbinglah pelaksanaan OKA 2020 Universitas Kristen Duta Wacana. Mampukanlah panitia penyelenggara dalam membantu jalannya OKA mulai hari ini sampai dengan selesainya nanti. Rahmati kami semua dengan damai sejahtera, kami mohon. Demikianlah rangkaian acara ibadah pembukaan OKA 2020 telah kita ikuti bersama-sama. Sebelum kita berpisah, kami ingin ucapkan selamat dan sukses mengikuti masa OKA ini dengan gembira dan penuh dengan semangat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Bu Nani bersama teman-teman yang sudah memimpin kita pada ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Henry Feryadi, MSc, PhD, selaku Rektor Duta Wacana. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi para mahasiswa angkatan 2020 yang saya kasihi dan juga Bapak Ibu panitia yang berada di dalam ruangan lecture hall Didaktos ini. Pertama-tama saya ingin menyambut gembira pagi hari ini Anda semua sudah memulai orientasi kehidupan akademik. Meskipun kita berkumpul saat ini secara virtual. Entahkah ini suatu kebetulan ataukah suatu kecelakaan, tapi semua ini kami percaya bahwa
Tuhan sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga buat Anda semua, khususnya angkatan 2020 yang boleh memilih UKDW untuk tempat berkuliah dan belajar bersama-sama. Nah, kita akan mencoba melihat perspektif yang baru melalui orientasi kehidupan akademik ini, bahwa kehidupan sudah berubah. Mungkin ketika Anda masih di SMA, pada bulan Maret yang lalu, di akhir-akhir kelas 12, kita sudah mengalami, kita dipaksa untuk mendadak daring atau mendadak online. Ya. Jadi kita mungkin terpaksa sekali ketika Anda sudah begitu bersemangat memasuki dunia perguruan tinggi, dunia universitas, ternyata terjadi krisis pandemi corona atau COVID-19 ini. Sehingga kita lagi-lagi harus terpaksa belajar secara online. Tapi di tengah-tengah hal yang seperti itu, kita boleh, mungkin bisa dibantu, next slide-nya. Kita boleh meyakini bahwa setiap kesempatan, termasuk ketika kesempatan berharga itu sudah Anda peroleh untuk kuliah di Duta Wacana, artinya Anda memperoleh kesempatan untuk bisa belajar bisa. Nah, ini adalah tagline yang kita pakai mulai tahun ini untuk bisa memutuskan untuk belajar di UKDW. Mungkin Anda tidak begitu menyadari, 1 di antara 3 anak muda seusia Anda, tahun ini diperkirakan hanya 1 di antara 3 yang bisa masuk dalam dunia perguruan tinggi atau kuliah di perguruan tinggi. Artinya 2/3 yang lainnya, anak-anak atau pemuda seusia Anda, itu terpaksa tidak bisa melanjutkan kuliah. Entahkah karena keadaan ekonomi atau karena harus terpaksa untuk memasuki dunia kerja dan sebagainya. Oleh karena itu kita patut untuk mensyukuri bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan ini berharga untuk kuliah di UKDW. UKDW adalah salah satu universitas yang terbaik di Indonesia. Kita meyakini bahwa Tuhan akan menggunakan setiap kesempatan kita untuk Anda semua, untuk belajar bersama-sama dengan kami di kampus UKDW tercinta. Nah, sedikit tentang sejarah dari perkembangan UKDW. Sebenarnya UKDW ini bukan universitas yang baru didirikan 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi kita mulai sejarah perkembangan UKDW itu dengan sejarah yang panjang. Lebih daripada 114 tahun yang lalu, di tempat yang ini juga, di tempat sini, yang dimana Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo dulu terkenal sebagai Jalan Klitren Lor. Ini didirikan sebuah sekolah guru untuk mendidik guru-guru Injil atau istilahnya pendeta untuk melayani di gereja-gereja lokal. Nah, ini merupakan sejarah yang panjang yang sudah dimulai. Bahkan jejak sejarahnya sampai dengan saat ini masih ada. Di depan kampus, kalau nanti kalian sudah mulai bisa hadir di tengah-tengah kampus kita, di seberang jalan ada gereja, salah satu gereja yang tertua, Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, yang disebutkan itu adalah GKJ Sawo Kembar. Ya. Berikutnya, perkembangan kalau kita lihat, saya mendapatkan peta ini tahun 1920-an, yang saya download dari Arsip Nasional di Delft, di Belanda. Nah, ternyata di peta yang diproduksi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu terlihat bahwa kampus kita juga sudah ada di situ. Saya berikan warna yang berwarna biru itu. Kalau kita lihat di sekitarnya, maka akan dikelilingi oleh fasilitas-fasilitas yang merupakan fokus dari misi pelayanan pada waktu itu. Ada sekolah, ada gereja, dan ada rumah sakit. Hingga saat ini, tempat di sekitar kampus UKDW juga masih memiliki fungsi-fungsi yang demikian. Di sisi selatan dari kampus UKDW atau di sisi barat, itu ada SMA Bob Kris 1. Di utara dari kampus UKDW ada Rumah Sakit Bethesda yang dahulu terkenal sebagai Rumah Sakit Petronella Hospital. Ya. Kemudian di belakang kita ada Rumah Sakit Tentara Dr. Sularto yang dulu juga sudah mulai terkenal sebagai military hospital pada waktu zaman Belanda. Nah, ketika tahun 1920-an dikatakan di situ, catatannya, di catatan dari pemerintah Belanda itu namanya Quick School for Inlander Christian Leagues, apa itu? Tadi nggak kelihatan bawahnya.
Onderwijzer, ya. Jadi sekolah lokal untuk mendidik guru-guru Injil atau guru-guru agama Kristen. Yang berikutnya, perkembangan UKDW kemudian berlanjut lagi. Ya, jadi saya meng-highlightkan di sini, kalau Anda nantinya sudah hadir di Jogja, Anda bisa juga melihat-lihat bangunan-bangunan bersejarah di sekitar kampus ini. Nah, ini di tahun Rumah Sakit Petronella bahkan didirikan sebelum sekolah Injil tadi itu dimulai, yaitu 1899, itu namanya Petronella Hospital. Tahun 50 kemudian berubah namanya menjadi Rumah Sakit Bethesda, atau yang terkenal dengan Rumah Sakit Tulung atau Pitulungan. Karena apa? Karena Rumah Sakit Bethesda mempunyai slogan, tolong dulu, kemudian urusan belakang. Jadi mengedepankan semangat cinta kasih untuk menolong dan juga melayani masyarakat di Jogja. Selanjutnya, di tahun 50-an, maka kemudian di UKDW ini mulai berkembang menjadi namanya Akademi Teologia Yogyakarta, ya, tahun 1950-an sampai dengan 60-an. Di sini menjadi Akademi Teologia Yogyakarta. Nah, tahun 1962 berdirilah yang namanya STTH Duta Wacana atau STT Duta Wacana. Pada tanggal 31 Oktober 1962 itu disepakati penggabungan dua sekolah teologi atau sekolah Injil, ya. Yang pertama adalah Akademi Teologi Yogyakarta yang memang bertempat di tempat ini dengan Institut Pendidikan Teologia yang disebutkan Institut Pendidikan Teologia Balewiyata di Malang. Nah, kedua akademi ini bergabung membentuk yang namanya STT Duta Wacana. Sejarah bergulir kembali. Tahun 1985, maka UKDW berdiri. Next slide. Nah, tahun 85 menjadi Universitas Kristen Duta Wacana. Kenapa kok STT Duta Wacana kemudian berubah menjadi sebuah universitas? Karena pada dasarnya STT didirikan oleh gereja-gereja, dan gereja-gereja mulai melihat bahwa kiprahnya tidak lagi cukup hanya untuk mendidik guru-guru Injil, tapi harus berperan serta di berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara kita. Entahkah itu di bidang lingkungan, entahkah itu di bidang ekonomi, entahkah itu di bidang teknik, entahkah itu di bidang perencanaan, entahkah itu di bidang kedokteran, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sejak 85 kemudian UKDW itu diberkati oleh Tuhan dan mulai berkembang secara pesat dan luar biasa. Berikutnya. Nah, inilah secara singkat saya tunjukkan 12 sinode gereja yang sudah mendukung kita. Ya, jadi logonya bisa dilihat di sebelah kanan itu, ya, macam-macam. Ada yang dari Sumba, Gereja Kristen Sumba. Logonya Anda lihat pasti unik sekali. Logonya berupa apa? Gambar kuda di situ, ya. Gambar kuda karena di Sumba mungkin banyak kuda. Ada juga yang Gereja Kristen Jawa yang bentuknya logonya juga begitu unik, ya. Jadi juga ada bisa dilihat di situ ternyata 12 sinode gereja itu tidak hanya berkumpul di Jawa, tapi juga ada di Bali, ada di Sumba, dan juga di Sumatera di bagian selatan. Nah, 12 sinode pendukung ini sampai dengan hari ini masih tetap setia untuk mendukung perkembangan dari Universitas Kristen Duta Wacana. Berikutnya. Nah, ini saya sampaikan ketika pertama kali menjadi universitas, pada Dies Natalis yang pertama sebagai universitas, tanggal 31 Oktober 1985. Di situ disampaikan, ditekankan kembali, bahwa Universitas Kristen Duta Wacana ini akan memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, dan juga keadilan berdasarkan kasih. Ya, jadi kita lihat bukti nyata dokumen itu masih ada, dan spirit itu yang terus yang kita pelihara sampai dengan detik ini. Bahwa kita menginginkan bahwa kehadiran UKDW ini akan menghadirkan perdamaian, kemerdekaan, dan juga damai sejahtera berdasarkan kasih dan keadilan. Ya. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata Tuhan itu bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana. Ya, jadi kita lihat bahwa ketika Duta Wacana itu berdiri, bahkan uang yang dipakai untuk memodal awal itu sedikit sekali, hanya sekitar 450 juta. Itu pun masih berupa janji iman yang belum ada uangnya. Sedikit demi sedikit gereja-gereja pendukung dan para simpatisan
donatur itu dengan setia untuk memberikan komitmennya, sehingga dulunya fakultasnya hanya ada 3 di awal berdirinya tahun 85, ada Fakultas Teologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Teknik, kemudian menjadi berkembang, ada Fakultas Biologi, ada Fakultas, kemudian ada Fakultas Kedokteran, ya, dan kemudian ada Fakultas Kependidikan dan Humaniora, dan sebagainya. Dan inilah jejak-jejak nyata bahwa Tuhan itu senantiasa beserta dan memberkati UKDW. Berikutnya. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa perkembangan UKDW sekarang, nantinya kalau Anda bisa hadir secara fisik di kampus UKDW ini tidak besar. Jadi kurang lebih hanya 1,8 hektar. Ada berbagai macam gedung yang ada di situ, termasuk gedung-gedung yang menjadi saksi hidup sejak UKDW ini berdiri, bahkan sejak dirintis pada tahun 1906 yang lalu. Nah, gedung-gedung ini beberapa dibangun kemudian sekitar tahun 85 dan sekitarnya. Sampai dengan terakhir ini, kalau di kampus ini tahun 2019 ada penambahan senantiasa fasilitas-fasilitas yang makin diperlengkapi. Berikutnya. Nah, ini adalah logo UKDW secara unik. Ini digambarkan kalau kalian sudah mendapatkan versi digital dari buku Pedoman Oka, di situ diterangkan dengan lebih detail. Tapi intinya adalah logo Duta Wacana ini yang bentuk yang luarnya itu adalah segi 5, menandakan atau mencerminkan bahwa kita berlandaskan juga kepada Pancasila. Tapi selain itu, segi 5 itu juga menggambarkan sebagai sebuah gunungan. Yang di dalam faktor pewayangan itu, gunungan itu sangat penting dan sering dimainkan oleh dalang ketika memulai babak yang baru. Nah, ini menjadi penanda bahwa bumi yang baru atau dunia yang baru itu sedang dimulai. Dan kita bersyukur bahwa tema dari Oka ini, termasuk juga itu mirip dengan tema Dies Natalis tahun ini adalah melibatkan diri dalam memulihkan keutuhan ciptaan. Karena kita menyadari bahwa dunia kita yang digambarkan sebagai gunungan di dalam perwayangan itu sekarang mungkin sedang mengalami sakit atau sedang mengalami krisis. Justru kita terpanggil untuk memulihkan dunia di sekitar kita ini. Nah, gambar-gambar yang lainnya, Padi dan Kapas itu menandakan kesejahteraan dan juga keadilan bagi bangsa kita. Kitab yang terbuka itu adalah Logos atau Alkitab yang terbuka, kita melandaskan kepada firman Tuhan. Kemudian perahu dan salib itu juga menunjukkan kepada kehidupan yang ekonomis dan ekumenis, ya, bukan ekonomis, ya, ekumenis, dan juga hal yang lain-lainnya. Anda bisa membaca di situ, nanti di dalam buku digital atau versi online dari buku Pedoman Oka. Selanjutnya. Nah, oleh karena itu penting untuk memulai orientasi kehidupan akademik itu dengan memperkenalkan apa sih yang menjadi visi dari UKDW ini. Menjadi visi dari UKDW, kita putuskan dan menjadi komitmen kita adalah untuk menjadi universitas Kristen unggul dan terpercaya yang melahirkan generasi profesional mandiri bagi dunia pluralistik berdasarkan kasih. Wow, sebuah visi yang luar biasa visioner, ya, sebuah visi yang berat yang kita terus-menerus perjuangkan karena sekarang ini bukankah ini semua adalah tantangan bagi kita semua. Terutama bagaimana menghadirkan universitas yang tetap dalam posisi yang unggul dan terpercaya, dipercaya oleh masyarakat. Unggul dalam artian tidak hanya kita mengembangkan state of the art of the technologies and science, tapi kita juga melayani, menggunakan ilmu pengetahuan itu untuk melayani masyarakat. Dan akhirnya, Anda yang sudah bergabung menjadi mahasiswa di Duta Wacana, kita mengharapkan dan kita menyiapkan sungguh-sungguh untuk menjadi generasi profesional yang mandiri bagi dunia pluralistik. Karena kita menyadari Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika, yang sangat beragam, baik dari segi etnis, agama, dan sebagainya. Kita melandasinya itu dengan pelayanan yang berdasarkan kasih. To be a distinctive and trustworthy Christian university that delivers a new breed of professionals for the pluralistic world based on love. Itulah adalah visi dari Duta Wacana. Selanjutnya. Nah, di dalam visi itu, Anda bisa melihat bahwa ada beberapa kata kunci di situ. Adalah yang pertama adalah menjadi universitas Kristen
berdasarkan kasih. Artinya kita adalah terpanggil untuk menjadi duta-duta Allah atau pembawa kabar baik, ya, memberikan kasih, perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Unggul dan terpercaya itu menunjukkan kepada karakter mulia yang kita mampu lakukan, melakukan yang terbaik dan berintegritas dan dapat dipercaya. Profesional mandiri artinya adalah kita menciptakan atau mendidik Anda semua dan juga termasuk sivitas akademika keseluruhan untuk bisa mempunyai kompetensi yang sesuai dengan keahlian kita. Bersikap kreatif, inovatif, dan memiliki solidaritas sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Dunia pluralistik adalah kita menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, kontekstual, dan mampu bekerja sama bahkan berpandangan global. Selanjutnya, dari situ, dari visi yang tadi sudah begitu visioner dan baik diletakkan dasar-dasarnya, maka kita mempunyai misi. Ada 5 misi dari UKDW itu. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang kontekstual berbasis nilai-nilai kedutawacanaan. Ini paling tidak adalah proses yang pertama-tama Anda akan alami di sini. Sebagai mahasiswa angkatan 2020, you are the class 2020 yang akan memulai untuk belajar. Belajar untuk apa? Bisa belajar, bisa di Duta Wacana ini. Ya, sesuai dengan nilai-nilai kedutawacanaan. Nanti akan saya sampaikan nilai-nilai kedutawacanaan itu apa. Yang kedua adalah sebagai universitas kita mempunyai misi untuk melakukan riset yang berpihak pada nilai kemanusiaan. Yang ketiga, sebagai universitas kita juga terpanggil untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan cara yang partisipatoris atau melibatkan masyarakat, tidak menganggap masyarakat hanya sebagai objek belaka. Yang keempat, kita menginginkan untuk membangun institusi yang unggul dan kompetitif, dan yang kelima akhirnya adalah mengembangkan sivitas akademika yang menghidupi nilai-nilai kedutawacanaan. Dari 5 misi yang kita miliki di Duta Wacana itu, maka kita mempunyai 10 tujuan. Ya, saya tidak akan membahas satu persatu. Next slide. Nah, inilah adalah 10 tujuan. Nanti Anda semua, anak-anak yang atau adik-adik mahasiswa angkatan 2020, Anda akan saya bagikan digitalnya, versi digital dari presentasi saya ini. Jadi di situ tertera tujuan yang kita ingin lakukan melalui aktivitas dan semua program di Duta Wacana ini. Ya, saya tidak ingin menerangkan satu persatu, Anda bisa membacanya, tapi paling setidaknya saya hanya ingin meng-highlight beberapa. Di poin yang ketiga, di situ diungkapkan bahwa tujuan dari UKDW adalah untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia secara profesional dan juga mandiri. Adik-adik mahasiswa angkatan 2020, awal tahun ini, Pak Menteri atau Mas Menteri, Pak Nadiem, sudah memulai satu program yang dinamakan Kampus Merdeka. Nah, saya rasa UKDW juga sudah menyiapkan konsep Kampus Merdeka itu. Dan bagi angkatan 2020, kemungkinan Anda di tahun yang kedua atau ketiga, Anda akan boleh mencicipi program Kampus Merdeka itu. Kampus Merdeka itu konsepnya bahwa pembelajaran itu tidak hanya cukup dilakukan di dalam kampus saja, atau hanya cukup belajar di dalam satu prodi yang sudah kamu pilih saja. Tapi Anda diberikan kesempatan untuk bisa belajar melalui proses magang, entahkah itu di masyarakat, entahkah itu di perusahaan, atau konsultan, atau di mana-mana, atau di NGO sekalipun, untuk bisa belajar langsung melalui praktek-praktek yang memang didasari oleh kepentingan atau kebutuhan profesional. Tapi juga Anda bisa belajar entahkah di dalam kampus, tidak hanya mengambil mata kuliah di dalam prodimu, tapi juga bisa keluar lintas fakultas. Ya, jadi bahkan kita sedang mendesain bisa lintas universitas. Ya, nah inilah yang highlight yang menarik bahwa angkatan 2020 ini Anda juga disiapkan untuk diberikan kesempatan untuk bisa menjadi nantinya ketika Anda selesai menjadi lulusan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tidak hanya sekedar dari teori yang kita dapatkan di kampus, tapi juga keluar, belajar langsung dengan ahlinya. Ya, nah ini adalah satu konsep yang baik dan kita sedang siapkan secara serius di UKDW ini. Selanjutnya,
Kalau kita melihat tujuan yang ke-6 dan ke-10, itu semuanya menunjukkan kepada pentingnya kita untuk mendorong Anda tidak hanya menjadi intelektual yang pintar, tapi juga menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang apa? Yang bisa untuk mempunyai nilai-nilai kedutawacanaan dan juga bisa memperluas jaringan kepada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini penting bahwa Anda harus menyadari bahwa Anda tidak hanya memilih UKDW ini hanya ingin mendapatkan gelar, entahkah itu sarjana arsitektur, entahkah sarjana sains, ataukah sarjana manajemen dan sebagainya, tapi Anda akan membangun suatu karakter yang baik, kepemimpinan yang berintegritas, ya, dan juga Anda bisa membangun jejaring yang baik, ya. Nah, inilah yang kita inginkan Anda semua bisa dapatkan selama berproses dan belajar di UKDW ini. Selanjutnya. Nah, kalau kita melihat perkembangan UKDW dari tahun 1906, kita bisa melihat lompatannya, ya. Jadi mulai dari ketika tahun 85 itu menjadi universitas sampai dengan saat ini. Kalau secara singkat saya terangkan, UKDW tahun 2020 ini berada dalam yang namanya rencana strategis 2019 sampai dengan 2023. Apa yang kita inginkan adalah di 2023 itu UKDW tidak hanya sebagai perguruan tinggi swasta yang baik atau termasuk yang terbaik di Indonesia, tapi kita juga menuju yang namanya Entrepreneurial Research University. Nah, Entrepreneurial Research University adalah suatu universitas yang tidak hanya berbasis kepada entrepreneurship, tapi juga menggabungkan kemajuan antara riset dengan entrepreneurship. Nah, inilah yang menjadi terjemahan dari profesional mandiri tadi, ya. Tidak hanya kompeten di dalam bidangnya, tapi juga mandiri, punya semangat wirausaha, bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak mengemis-ngemis untuk mencari pekerjaan, tapi bisa menciptakan pekerjaan itu. Nah, kita akan menuju ke sana semua, dan di 2023 ini, angkatan 2020 mungkin masih akan mengalaminya. Mungkin di 2023 sebagian kecil dari Anda mulai lulus. Nah, Anda bisa melihat perkembangan dan transformasi Duta Wacana untuk menuju ke arah sana. Berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa kita bersyukur bahwa UKDW termasuk sedikit daripada universitas di seluruh Indonesia di negeri ini yang terakreditasi institusi A. Baik PTN maupun PTS, jumlah dari seluruh institusi perguruan tinggi di Indonesia itu kira-kira 4.500-an. Anda bayangkan, yang dapat akreditasi institusi A itu hanya kurang lebih sekitar 100 perguruan tinggi. Nah, Tuhan tentu punya maksud. Kenapa kok memberikan kesempatan UKDW ini untuk berkembang sehingga bisa diakui oleh masyarakat? Saya yakin bahwa kita harus kembali melayani masyarakat dan juga menciptakan generasi baru itu yang profesional mandiri untuk kembali melayani bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Selanjutnya. Nah, ini bahwa sejak 2017 kita sudah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ya, ini bukan suatu piagam yang hanya selembar kertas, tapi ini adalah wujud komitmen dan harus dipertahankan dengan bekerja keras dan terus meningkatkan prestasi dan juga kompetensi UKDW di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya. Nah, kita sampai kepada yang namanya nilai-nilai kedutawacanaan. Ya, tadi disebutkan bahwa kita menghasilkan lulusan yang tidak hanya profesional dan mandiri, tapi juga memiliki karakter dan nilai-nilai kedutawacanaan. Nah, nilai-nilai kedutawacanaan atau nilai-nilai luhur, core values dari Duta Wacana itu ada 4. Ya, mulai sekarang Anda boleh mengingatnya. Ya, yang pertama adalah menaati Allah, yang kedua adalah melangkah dalam integritas, yang ketiga adalah melakukan yang terbaik, dan yang keempat melayani dunia. Di dalam bahasa Inggris dituliskan, yang pertama adalah obedience to God, walking in integrity, striving for excellence, dan juga service to the world. Kalau disingkat menjadi obedience, integrity, excellence, and service. Ya, ada 4 hal itu. Saya ulangi, obedience, integrity, excellence, service. Ya, jadi ini senantiasa nanti akan dibawa
konsep dari OK ini tidak hanya berhenti dalam minggu ini saja, tapi terus-menerus bergulir sampai dengan mungkin paling tidak semester ini ya, ada pendampingan dan nilai-nilai kedutawacanaan ingin mulai kita tanamkan dan kita lakukan, praktekkan dalam keseharian kita. Seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat arti dari setiap values itu apa, ada di situ ya. Nanti Anda bisa membacanya sendiri. Terus, nah akhirnya pada bagian yang terakhir dari sambutan dan juga keterangan sharing saya tentang sejarah, visi, dan misi Duta Wacana ini, meskipun Anda belum bisa nyampe ke Jogja, mungkin sebagian besar dari Anda masih di tempat asal masing-masing, tapi saya ingin memberikan quick tour, ya, kampus tour. Kalau dilihat dari udara, foto udara, maka kampus kita itu terletak persis di tengah kota. Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, di tengah-tengah lingkungan yang bersejarah di Yogyakarta ini. Ya, lokasinya itu bentuknya segi panjang, memanjang di sepanjang Jalan Dr. Wahidin itu, kedalamannya nggak terlalu dalam, hanya 60 meter kali kurang lebih 300 meter. Jadi kalau Anda mau lari dari ujung selatan ke ujung utara itu kira-kira 300 meter. Sprint gitu ya, bisa 300 meter. Nah, tahun lalu kita mengembangkan fasilitas olahraga berupa gedung olahraga di bagian belakang atau di sisi barat dari kampus kita yang kita namakan Gor Samapta. Ya, nanti kita akan lihat beberapa lokasinya. Terus, nah inilah yang saya highlight di gambar sebelah kiri. Itu Anda lihat yang atapnya berwarna hitam itu adalah lingkungan di kampus di UKDW ini. Ya, nanti kita kalau Anda sudah tiba di kampus ini, kami juga sangat merindukan Anda ya. Kita sudah bosan untuk melihat kampus selalu kosong, ketemu lu lagi begitu ya. Jadi kita menginginkan Anda semua untuk hadir di tengah-tengah kampus kita ini. Nah, nanti pada saatnya Anda akan bisa menikmati fasilitas yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Terus, nah, setiap gedung di UKDW kita namakan alphabetical ya. Jadi mulai dari A sampai dengan K. Saya di dalam buku panduan sudah ada itu keterangannya ya. Apa maksudnya? Karena nama-nama ini memang dari bahasa Yunani, tapi tidak sekedar dipilih untuk menjadi nama gedung saja secara alphabetical, tapi kami juga menginginkan sifat-sifat baik yang seharusnya ada di setiap sivitas akademika di Duta Wacana ini. Ya, sebut saja satu atau dua kata ya. Agape. Agape itu artinya adalah kasih, gitu ya. Kemudian IAMA. IAMA ini kebetulan ini untuk gedung lab bioteknologi. IAMA artinya menyembuhkan atau kesembuhan, ya. Nah, koinonia misalkan itu nama untuk auditorium kami yang di UKDW ini. Koinonia itu artinya berkumpul atau persekutuan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kita inginkan bahwa sifat-sifat baik itu hadir di semua sivitas akademika di Duta Wacana. Terus, nah ini adalah gedung Agape, suasana dari gedung Agape. Sekarang sudah ganti cat itu ya, jadi tidak hanya warnanya seperti itu ya. Sekarang baru saja selesai dicat awal tahun ini, tapi di dalam gedung Agape adalah gedung yang paling besar di kampus ini. Di tengah-tengahnya ada atrium, ada tempat yang biasa dipakai untuk berkumpul, untuk event olahraga, untuk pameran, dan sebagainya ya, atau event budaya di situ. Di bagian atap, di lantai atap dari gedung itu juga ada sedikit roof garden di situ yang kalau dilihat dari udara tulisannya UKDW. Ya. Terus, nah ini yang saya sampaikan tadi, gedung olahraga Samapta yang baru diresmikan 31 Oktober tahun lalu. Nah, itu bisa menampung untuk basket indoor dan juga ada 4 lapangan badminton ya yang Anda bisa semua pakai juga. Terus, nah, selain kampus yang di tengah-tengah kota di Jalan Dr. Wahidin ini, saya ingin meng-highlight beberapa fasilitas yang kami miliki. Di antaranya adalah asrama, fasilitas asrama mahasiswa yang kita sebut sebagai asrama seturan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Teologi untuk tahun pertama dan kedua. Nah, ini beberapa foto yang saya sampaikan di situ. Terus, di bagian belakang
dari asrama tersebut ada sebuah gedung yang kita biasa pakai untuk pengembangan spiritualitas ya, fasilitas-fasilitas tambahan. Terus selain asrama di Seturan, kita juga memiliki yang namanya asrama di Babatan. Jadi ini terletak di Jalan Kaliurang, kurang lebih ke kilometer 13,5, 14 begitu ya. Nah, di situ juga tersedia fasilitas asrama dan ini terbuka untuk semua. Ya, jadi kalau kalian misalkan nantinya sudah mesti harus hadir di Jogja dan belum menemukan tempat kos yang pas, nah bisa bertanya ke Biro 3 untuk melihat atau bisa enggak untuk tinggal di asrama Babatan. Nah, meskipun letaknya itu agak jauh, sekitar 14 atau 15 kilo dari kampus utama, tapi tersedia shuttle bus yang sangat warna-warni dan colorful itu ya, tulisannya Together We Are One ya. Nah, itu kelihatan di situ. Selanjutnya, fasilitas ini layaknya kos bintang 5 ya, karena ada kamar mandi di dalam ya, meskipun mungkin satu kamar diisi berdua, tapi ini sangat representatif ya. Jadi ini yang tampak luar dari luar asrama Babatan. Silahkan kalau masih bingung nantinya, kalau mungkin Anda harus hadir di bulan November atau bulan Desember ya, atau bagi sebagian mahasiswa baru awal tahun depan cari-cari tempat untuk menginap. Kalau Anda berasal dari luar kota, silahkan mempertimbangkan untuk tinggal di asrama Babatan. Ya, sudah fasilitasnya bintang 5, dapat free wifi dan sebagainya. Kalau makan enggak ya Pak Tata ya? Makannya gampang, bisa ada komunal, ada dapur bersama, tempat makan bersama di situ. Selanjutnya. Nah, selain itu, kita juga sejak 3 tahun terakhir ini sedang mengembangkan kampus 2. Ya, kita nantinya mungkin angkatan 2020 bisa, sebelum Anda lulus, bisa menyaksikan beberapa tahapan pembangunan di kampus 2 itu ya. Jadi kita memang rencana jangka panjang di kampus 2 di Sedayu, kurang lebih kalau dari kampus UKDW ini mungkin sekitar 15 atau 16 kilo dari sini ke arah Yogyakarta International Airport ya. Nah, di sana akan dikembangkan rumah sakit pendidikan, mungkin fakultas kedokteran atau fakultas bioteknologi, lab yang terintegrasi karena tanahnya jauh lebih luas, hampir 6 kali lipat dari luas tanah di kampus ini. Jadi kita sedang membebaskan kurang lebih sekitar 10 hektar. Atas kehendak Tuhan, moga-moga ini juga akan segera terlaksana. Terus? Nah, akhirnya saya ingin mengucapkan bahwa selamat datang di kampus UKDW ini. Terima kasih karena Anda sudah memiliki komitmen dan juga pilihan yang tepat untuk bergabung di keluarga UKDW dengan semangat bisa, belajar bisa, dan juga new breed of professional. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai OKA yang akan disampaikan oleh Bapak Willy Sudiarto Raharjo selaku Ketua OKA. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat pagi Pak Rektor dan juga para pejabat rektorat dan juga dekanat yang hadir di tempat ini. Selamat pagi dan juga selamat siang buat teman-teman yang ada di rumah masing-masing, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Willy Sudiarto Raharjo, saya adalah Ketua OKA dan juga sekaligus sebagai Wakil Dekan di Fakultas Teknologi Informasi di Duta Wacana. Seperti yang kita ketahui, masa transisi dari SMA ke perguruan tinggi ini merupakan masa-masa yang bisa dikatakan vital bagi mahasiswa baru terutama,
Karena di sini Anda nanti akan belajar dengan lingkungan yang baru, dengan tata cara yang baru, dengan teman-teman yang baru, gitu ya. Jadi di kampus UKDW kita mahasiswanya berasal dari Sabang sampai Merauke. Jadi nanti ketika Anda berkumpul di Duta Wacana, Anda akan bisa merasakan atmosfer diversitas yang sangat beragam, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, meski demikian, untuk saat ini kita memang belum bisa bertemu secara langsung. Sehingga kemarin dari panitia kita sepakat untuk membuat acara OK yang biasanya kita lakukan dalam kurun waktu 4-5 hari secara offline, kita akan coba adakan secara online. Nah, tentu saja ketika kita mencoba mendiskusikan bentuk acara yang harus kita lakukan secara online, tentu ada banyak pertimbangan. Ya, ada banyak pertimbangan yang perlu kita perhatikan, mulai dari kesiapan infrastruktur yang ada dan juga baik dari panitia maupun dari peserta. Sekaligus juga kita perlu mempertimbangkan adanya perbedaan zona waktu. Jadi kita berasal dari 3 zona waktu yang berbeda, dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, oleh karena itu kita coba kemas untuk OK kali ini itu menjadi OK yang sifatnya itu jangka panjang. Jadi nanti teman-teman OK akan mengikuti kegiatan OK ini selama kurang lebih 1 semester. Nah, tetapi meskipun selama 1 semester itu bukan berarti bahwa teman-teman nanti akan selalu harus tiap hari mengikuti kegiatan seperti ini, tidak. Ya, jadi untuk kegiatan yang utama, OK yang tahap 1, kita sebutnya OK tahap 1, itu teman-teman akan ikutin kurang lebih sekitar 4 hari. Jadi mulai dari hari ini tanggal 8 dan nanti akan berakhir pada tanggal 11 September 2020. Nah, tujuan dari tahap pertama di sini adalah untuk memastikan teman-teman sudah siap untuk mengikuti perkuliahan. Jadi kalau teman-teman lihat di agenda acara maupun rundown yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak tingkat atau MAPEN, teman-teman di situ bisa melihat bahwa fokus dari tahap 1 di sini adalah bagaimana teman-teman nantinya bisa mengikuti perkuliahan di bulan September ini. Jadi teman-teman kemarin sudah mengikuti proses registrasi, akun SSAT, akun email students, lalu teman-teman bisa sudah mendaftarkan diri di Moodle dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi itu merupakan bagian dari proses persiapan dari yang teman-teman perlu lakukan sebelum nantinya teman-teman mengikuti perkuliahan mulai minggu depan, gitu ya. Kemarin memang ada beberapa yang mengalami kendala, ya, meskipun dalam prosesnya pada akhirnya berhasil, gitu ya. Tapi itu merupakan sebuah proses. Dan kami yakin bahwa proses pendidikan di perguruan tinggi itu juga akan seperti itu, akan selalu ada proses di mana Anda mungkin pada awalnya mengalami sedikit kesulitan, tetapi dalam akhirnya, di hasil akhirnya Anda semuanya bisa berhasil. Dan itu yang kami coba terapkan di OK kali ini juga. Nah, jadi nanti untuk beberapa hari ke depan, silahkan teman-teman ikuti panduan yang ada di website OK dan juga yang ada di konten e-learning kita. Bagi teman-teman yang belum mendaftarkan diri di website e-learning, nanti bisa minta tolong dengan kakak MAPEN untuk proses registrasinya. Gitu ya. Jadi di setiap harinya itu nanti sudah kita siapkan konten-konten dan juga kuis-kuis yang teman-teman perlu lakukan. Nah, kuis ini tujuannya apa? Tujuannya agar untuk memastikan bahwa teman-teman sudah memahami tentang apa saja yang teman-teman perlu ketahui tentang UKDW, baik dari fasilitas, baik dari layanan, maupun informasi-informasi yang sekiranya penting bagi teman-teman ketahui terkait dengan proses pembelajaran nantinya. Misalkan ketika teman-teman menjumpai situasi di mana teman-teman mau lihat jadwal ruang kelas, misalkan ya, jadwal kuliah ataupun informasi ruang kelas. Nah, di kampus UKDW tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hendri, kita punya banyak gedung, gitu ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman nantinya ketika masuk di UKDW, ketika teman-teman datang ke Jogja, itu bisa dengan cepat tahu, oh saya hari ini kuliah di ruang D31. Nah, bagaimana caranya bisa menemukan ruang D31 dengan cepat? Nah, itu teman-teman nanti akan bisa teman-teman dapatkan mulai besok. Ya, jadi hari kedua teman-teman akan sudah bisa mendapatkan informasi-informasi seperti itu.
Di tanggal 10 lusa, teman-teman akan berkenalan dengan dosen-dosen di fakultas dan juga di prodinya masing-masing. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat bagus sekali karena selama kurang lebih 4 tahun ke depan, teman-teman akan banyak berdiskusi, berkomunikasi, berkolaborasi dengan dosen-dosen yang ada di prodinya masing-masing. Nah, jadi lusa nanti teman-teman akan banyak berkenalan dengan dosen wali. Teman-teman juga akan dijelaskan sistem model perkuliahan seperti apa itu SKS, dan bagaimana caranya nanti teman-teman bisa mendapatkan IPS, IPK, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Prodi. Nah, di hari terakhir, di tanggal 11, nanti teman-teman kita akan lakukan penutupan, tetapi penutupan ini sifatnya hanya seremoni untuk tahap pertama. Gitu ya. Untuk tahap pertama kita akan akhiri di tanggal 11. Nah, nanti untuk tahap kedua nanti akan kita mulai lagi itu 1 minggu setelah teman-teman mulai masuk di perkuliahan. Jadi sekitar tanggal 21 September kita akan mulai lagi di tahap kedua. Nah, tahap kedua nanti tidak akan banyak kegiatan yang teman-teman perlu lakukan seperti ini, online seperti ini. Cuman nanti kita akan siapkan konten-konten yang teman-teman perlu lihat. Jadi tidak harus online seperti sekarang harus bersamaan, tetapi nanti kita akan siapkan konten-konten yang teman-teman perlu lihat sesuai dengan minat dan kebutuhan teman-teman. Jadi di tahap 2 itu nanti kita akan coba bicarakan tentang organisasi. Ya, organisasi di perguruan tinggi ini menjadi penting ya karena ini merupakan wadah yang paling bagus sebetulnya untuk mahasiswa untuk belajar berorganisasi, belajar untuk berkomunikasi, dan juga mengasah kemampuan soft skill. Ya, kami di bidang 3 sudah mempersiapkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan soft skill. Jadi di kampus atau di perguruan tinggi Anda tidak hanya belajar tentang soft skill saja, tetapi Anda juga belajar tentang soft skill. Ya, kemampuan ini yang nanti akan menjadi kunci utama Anda ketika nanti Anda ingin masuk di dunia kerja. Oke. Nah, itu di tahap kedua. Dan juga teman-teman akan mendapatkan informasi tentang unit-unit atau layanan-layanan yang ada di UKDW. Meskipun tadi Pak Hendri sudah sedikit menjelaskan tentang berbagai macam fasilitas, tetapi di kampus UKDW juga ada banyak sekali unit-unit maupun biro-biro yang teman-teman perlu tahu fungsi dan perannya masing-masing di kampus ini. Nah, itu tahap 2, sehingga kita akan coba lakukan di bulan September sampai dengan bulan Oktober. Nah, setelah itu kita akan ada sedikit break, ya. Nanti OK tahap ketiga kita akan lanjutkan lagi di bulan Desember. Nah, di bulan Desember ini teman-teman akan kita bantu untuk persiapan registrasi di semester genap. Jadi semester genap yang akan kita mulai mungkin sekitar bulan Januari Februari 2021. Di situ teman-teman akan ada proses yang namanya registrasi, gitu ya. Jadi teman-teman mulai semester 2 bisa mengambil atau bisa memilih sendiri jadwal mata kuliah yang akan diambil. Dan teman-teman akan melakukan registrasi secara online. Nah, kita akan coba bantu itu. Bagaimana cara proses registrasinya. Lalu ketika melakukan registrasi, kok saya kena cekal misalkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa saja solusinya? Nah, itu nanti kita akan singgung di OK tahap ketiga. Gitu ya. Jadi itu kira-kira tahapan OK dari tahap 1 sampai dengan tahap yang ketiga. Termasuk juga ketika misalkan nanti di semester yang akan datang teman-teman mau mengajukan beasiswa nih, misalkan seperti itu. Nah, kita punya beberapa tawaran beasiswa. Nah, bagaimana mekanismenya, bagaimana prosedurnya. Nah, itu nanti kita akan jelaskan di OK tahap ketiga, gitu ya. Jadi semuanya sudah kita rencanakan sampai dengan bulan Desember. Kira-kira seperti itu. Jadi saya harapkan untuk teman-teman yang mahasiswa baru tolong aktif ya, aktif di grup yang dengan mapen prodinya masing-masing, dan juga aktif untuk mengikuti perkembangan yang ada di website e-learning kita ya, karena itu akan menjadi salah satu tempat di mana kita akan bisa berkomunikasi maupun juga bisa berinteraksi ya. Mungkin itu sekian dari saya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan tambahan bisa disampaikan lewat mahasiswa pendamping masing-masing. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Pak Willy. Acara selanjutnya saya serahkan kepada setiap Mapen karena teman-teman mahasiswa baru masih akan melanjutkan aktivitas bersama dengan Mapen.